Ini susahnya kalau pagi-pagi harus ke airport, tapi startnya tadi exciting. Sebagai penggemar di Lando, lega, startnya aman. Verstappen terlalu agresif. Hamilton juga mungkin ya situasi chaos kayak gitu ya. Jadi penaltinya ini yang seru. Nge-freeze dong. Hilang nggak lu? Salah juga. Sabotase. Tidak, menggeser bahan ini. Oh sudah? Kingam. Sudah ya? Ya. Kurang berapa lap lagi mas? Kurang 2 lap. Go Berman. McLaren menang pertama di Meksiko sejak tahun 89. Aduh, yellow flag siapa ini? McLaren Max. Seru. Mas, masa mau ikut ke toilet? Makanya. Safety car, selesai. Virtual safety car. Jadi Mac 3. Udah, selesai. Lari ke toilet ya. Gimana saya nonton sambil tidur-tiduran di mobil loh. Orang tua suruh nonton di mobil goyang-goyang, stres juga, pusing. Jam berapa tadi? Ini kita sekarang jam 5.40. Mulai dulu ya. Pit stop. Pipis stop. Aman. Dilanjutin, masih balapan. Dihentikan. Norris menang. Di Lando. Leclerc lawan Max. Leclerc nomor 2, Max nomor 3. Berman, ini penting. Kalau Piastri nomor 4, Piastri mimpin 1 poin. Kalau Piastri nomor 5, Lando mimpin 1 poin. Oh, Oli Berman finish nomor 4. Ini terbaiknya ya. Ini terbaik. Ya. Sebelumnya apa? Kena. 6. Ya. Secara psikologis bagaimana saya ini? Sedikit aja dengan kondisi ini. Ya, championship 0-0. Kosong-kosong ya. 0-0 ya, 0-0. Dan Max mendekat kan? Ya. Max memang Norris memang jadi nomor 1, tapi Max sebelum ini kan ketinggalan 40 poin. Nah sekarang Max cuma ketinggalan 26 dari Norris. Nah sekarang Max ketinggalan 15 poin, kurang 10, 26, cuma 36 poin. Gini aja deh. Jadi gini mas. Sabar. Sebelum ini Max ketinggalan 40 poin dari Piastri. Sekarang Max hanya ketinggalan 36 dari Norris. Ya, mas saya tahan dulu aja. Ini di negeri orang. Kita ngomongnya di Indonesia aja. Betul ya kan? Sedih aja ya. Jangan emosi. Jangan emosi. Negeri orang ini. Kita nggak boleh ngomongin poin. Nggak boleh poin ya. Untuk bahan ke studio aja. Menang emosi dia, Max. Menang emosi, Max. Kan dulu nggak punya bahan ke studio. Habis bahannya nanti. Alhamdulillah. Tidur. Sampai sekali. Terima kasih. Tapi puas sekali karena Max Verstappen podium 1 kali 3 sama dengan 3. Kita kayak gitu. Ini kita mulai ya, karena kita ini maaf teman-teman ini berburu-buru ya. Kita tadi pagi bangun jam 3, jam 4 nonton mandi, nonton start jam 4,
Kemudian kita naik taksi, sebentar saya pakai dulu. Jaga-jaga kalau nanti banjir kan pakai baju renang dulu, pelampung dulu, pakai pelampung dulu. Jadi tadi kita bangun jam 3, terus nonton start jam 4 ya saya. Ya. Kemudian naik taksi. Naik taksi jam 5 kurang. Ya. Nyampe airport kira-kira jam 6. Ya. Kita check in segala macam. Pas lombanya finishnya itu pas kita nyampe bandara, pas mau check in. Terus habis itu kita masukin bagasi, masuk ke ruang tunggu. Ya. Kita naik pesawat jam 9, kan Ya. boarding jam 8, jam 9, landing jam 10.45 waktu Indonesia, Barat. di Surabaya. Ya. Dan sekarang jam 11.42 kita sudah syuting. Ya. Jadi podcast paling panjang di Indonesia. Coba, mana ada yang start syutingnya di Kuala Lumpur, lalu ngobrolnya di Surabaya? Mau sombong kalau kita punya stok data banyak gitu. Iya. Jadi nggak sampai nge-lag gitu, nggak gitu ya. Iya. Jadi, jadi kalau Kuala Lumpur kan 1 jam di depan kita. Iya, iya. Jadi kita tertolong oleh jam. Iya. Dan yang menarik adalah kita bisa merasakan di Meksiko ini balapannya dari ketinggian dan semua mobil itu ternyata tadi malam bumpy dah, semua gini dah. Kayak kita nontonnya di atas taksi. Oh iya. Innova ya. Jadi kita merasakan bambinya Oh, gini Meksiko ya. Jujur saya berapa kali tidur karena apa? Aduh pusing, orang tua suruh lihat barang kecil, jangan gerak itu, waduh kerasa sekali. Yang jelas kita kemarin melakukan sesuatu yang di luar Nurul di Kuala Lumpur sa. Kita asal suka sepeda, tujuannya adalah membakar apa sa? Kalori. Saya juga jalan kaki itu. Di sana makan lemak, di sini harus membakar lemak. Terus piye ya caranya mikir ya? Dan tadi pagi makan nasi lemak. Lah iya, makanya makan nasi lemak, makannya lemak, nasi lemak, suruh bakar lemak gitu. Iya, betul ya. Yang jelas sekali lagi terima kasih untuk Antangin yang kemarin sudah membawa kita, tapi cerita detailnya nanti kita akan ada episode khusus ya. Jadi ada beberapa malah episode khusus ya. Kita bertiga ke Malaysia. Terima kasih kepada Deltomed, kepada Antangin. Ya. Sirkuit Sepang juga akses-aksesnya. Ya. Jadi Mas Dewo, saya dan ada McDonald. Namanya memang McDonald. Jadi kalau ditanya McD itu bukan makanan. Bukan makanan dan bukan ledekan gitu. Ya. Namanya memang McDonald. Jadi yang produser kita yang kepanjangannya nggak disebutin. McDonald Bebek. Jadi namanya memang McDonald. Jadi tadi di taksi itu bertiga, saya nonton pakai HP saya, Mas Dewo nonton pakai HP-nya Mas Dewo, McD sambil nyuting juga nonton di HP-nya dia dua HP. Karena Ferrari di depan dia nggak mau lepas dia. Karena Ferrari dia. Kita semua suka F1 nah, gitu. Dan memang Sepang kemarin kita sudah 2017 ya. Kali terakhir ke Sepang waktu F1 perpisahan, dan saya pertama kali nonton MotoGP lagi sejak 2007 teman-teman. Jadi saking lamanya. Dan saya dulu kan memang maunya fokus di F1. Jadi walaupun ditawari komentator TV MotoGP baik itu di Indonesia maupun di Singapura, saya nolak dulu itu. Saya bilang saya fokus F1. Itu ya. Beda dengan saya dong. Kenapa? Saya ke Sepang tuh F1, MotoGP, Japan GT. Kemudian Superbike. Kalau dia fokus ke F1, kalau saya fokus gratisan. Maaf. Jadi waktu kita kirim foto ini kita harus selalu nyebut suhunya F1 Indonesia nih Om Bobi Arifin ini. Kita di Sepang bos gitu langsung bilang duo legend Sepang. Dia bilang ada legendnya Sepang ya Mas Dewo, Om Bobi, saya dan Mas Arief Kurniawan. Itu aja sebenarnya. Jadi ya terima kasih, nanti ada episode khusus. Jadi kita sekarang bahas lomba. Sebentar sebelum sana, maaf saya potong. Ini saya potong. Mungkin saya ingin sampaikan dunia balap sedang bersedih kemarin kita di depan kita, istilahnya di depan kita kemarin ya. Jadi yang ngikuti MotoGP juga akan ada irisan antara MotoGP dan F1 ini. Penggemarnya maksudnya. Ya kan Moto3 kemarin ada kecelakaan besar banget. Saat lap menuju ke grid, jadi belum pemanasan ini, baru reconnaissance lap, sighting lap ya. Itu ada pembalap Swiss yang katanya masalah motor, pelan tapi masih di racing line, tikungan 3 atau tikungan 4, teman-teman mungkin lebih hafal detailnya. Kemudian ada yang juara dunia yang baru itu kan, top full speed. Dan itu dihantam dan dua-duanya langsung diterbangkan pakai helikopter ke rumah sakit dan akhirnya menunda semua jadwal lomba di MotoGP itu. MotoGP-nya tetap jam 3 sore waktu Sepang, tapi Moto2-nya digeser setelah MotoGP karena protokolnya balap
MotoGP maupun F1 adalah kalau tidak ada helikopter medis, balapan tidak boleh berlangsung. Kalau helikopter tidak bisa terbang karena cuaca, balapan tidak boleh berlangsung. Jadi itu syarat utama adalah harus ada helikopter medis dan helikopter harus bisa terbang. Untuk balapan boleh berlangsung. Jadi harus menunggu helikopternya kembali dulu ke Sepang, baru balapan boleh berlangsung lagi. Jadi kalau maaf ya diganti itu mungkin bisa ya kalau diganti ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi harus nunggu helikopternya kembali kan kemarin itu. Ada jadi, 2 helikopter mana? Iya. Harus kembali. Cuman yang kabar yang saya gini ya, kalau kita ini pengalaman liputan balap selama ya udah 20-an tahun lebih ini, itu paling takut kalau tidak ada update tentang pembalapnya. Plus kalau teman-teman cari gambar videonya di YouTube nggak ada, itu paling khawatir karena itu berarti serius. Nah, yang memang yang terjadi adalah yang juara dunia itu dia tidak apa-apa. Bukan tidak apa ya, kabarnya hanya patah tangan, lalu ada gegar otak, tapi masih stabil dan tidak apa-apa kayak gitu. Dia akan bisa kembali. Tapi yang pembalap Swiss itu serius ya. Ini belum ada kabarnya lagi, tapi kemarin waktu di pedok Mas Dewo itu ada yang ngasih tahu dari tim Grace ini, ngasih tahu itu parah, Azul katanya sempat harus jantungnya sempat berhenti. Dipacu ya. Jadi harus dipacu jantung sampai 4 kali katanya. Terus habis itu, mohon maaf ini agak ngeri memang kalau kita imajinasikan kakinya mungkin apa ya? Kayak lepas itu ya. Kalau open bahasanya mereka open wound, tapi open wound itu kan berarti maaf lepas ya. Ya. Jadi agak serem. Sangat serius sekali kalau. Dan tadi waktu kita di bandara saya ada baca dikit update dari timnya bahwa dia tadi malam menjalani beberapa kali operasi, tapi cuman dibilang bahwa dia ini adalah pejuang, dia ini akan kuat. Jadi kita doakan. Dalam konteks itu adalah, waduh ini sangat parah gitu. Dan sempat cardiac arrest itu dibenarkan, memang jantungnya sempat berhenti. Jadi ya kita doakan semoga tidak apa-apa. Sembuh ya. Pembalap Moto3 ini kan sedang berjuang menuju jenjang dunia yang lebih gede gitu. Jadi ya moga-moga. Tapi itulah balapan. Kita harus selalu ingat bahwa racing is dangerous. Di ID kita kalau kita taken disclaimer untuk liputan atau datang ke sirkuit, kita selalu menyepakati tiket kita itu adalah bentuk kesepakatan bahwa racing is dangerous. Apa saja bisa terjadi. Jadi ya moga-moga baik-baik saja. Bicara soal itu nanti itu ada kaitannya dengan virtual safety car yang di akhir itu, karena yang saya tangkap ini tidak tergambarkan dengan baik oleh teman-teman yang super reaktif, yang kita tahu yang sering disebut apa ya, kalau istilah saya adalah otaknya di jempol, kadang-kadang terlalu cepat menyimpulkan. Kadang-kadang kan apa yang kita lihat, apa yang dilihat oleh FIA dan lain-lain kan belum tentu sama. Dari berapa persepsi, kita angle, persepsi. Karena memang ending virtual safety car di ending itu menyebalkan kan, kayak anti klimaks. Kita mau lihat Verstappen tarung mau nyalip Leclerc, kita mau lihat Piastri lagi mau ngejar Oli Berman, tapi nggak terjadi karena ada virtual safety car yang menetralisir persaingan itu sehingga hasil akhirnya tidak banyak berubah. Tapi nanti kita bahas. Yang jelas ini balapan yang istimewa maksudnya ada ini ya. Saya berusaha menampilkan 2 persepsi, 1 sebagai fans Norris, 2 sebagai balapan overall. Kadang-kadang teman-teman yang tidak bisa menangkap, tapi tidak apa-apa, tiap orang kapasitasnya beda-beda. Aku agak ngenyek ini Mas Yo. Cuman kalau dari persepsi saya, maaf ya, karena dibahas sudah bisa. Saya kan nggak dibahas. Siapa idola saya kalau dibahas ini? Siapa? Leclerc. Yuki Tsunoda. Jadi ini ya, kita pastikan ini balapan ini impact-nya terhadap kejuaraan dunia ini kayak kembali ke 0-0. Karena ini bukan hanya Norris kembali ke puncak, tapi Verstappen makin dekat loh. Jadi kita ngelihatnya itu kan bukan ngelihat satu bergerak mengejar yang satu, tapi ini kita lihat ada 3 yang saling bergerak. Jadi ada Norris yang poinnya bergerak, ada Piastri yang poinnya bergerak, ada Verstappen yang poinnya bergerak gitu. Nanti saya cuman gerakannya nanti kita lihat ya. Kita lihat itu. Dan ini hebatnya adalah kita kemarin ke Sepang MotoGP pada dasarnya kejuaraan dunia sudah selesai ya. Tapi F1 baru dimulai. Seolah baru dimulai.
Oh iya betul, Iya kan? betul. F1 masih 4 lomba habis ini. Jadi kita beruntung ya. Ini yang kasihan yang pecinta F1 tua-tua kasihan. Mereka mainnya setahun hanya berapa? 16, 18. 17, 16 lomba Mas Yo. Ini 24. 24. Coba Mas, kalau dulu ada 24, wah paling akhirnya pasti ramai juga. bisa beda hasilnya kayak gitu. Ya Mas Dewa tadi di mobil bilang, ini masih 4 lomba ini kayak gitu. Oh ini baru mulai wah. Jadi kita kayak ada mini season nanti. Iya. Mini season playoff. Wah. Iya, betul. Jadi kayak 20 lomba pertama ini kayak regular season, nanti 4 lomba terakhir itu playoff. Wah. Puncaknya di situ. Puncaknya menuju juara dunia. NASCAR bikin playoff kan? Kalau NASCAR kan pakai playoff Mas Jo. Iya. Formula One nggak perlu bikin playoff sendiri. Nah, kita bacakan hasilnya dulu. Syarat Norris kemenangan ke-7 ya, ke-7 musim ini, mimpin dari start sampai finish ya. Menang setengah menit. Leclerc nomor 2, hanging on for dear life, bertahan dari Verstappen. 3 pembalap di depan ini semuanya one stop. Yang Norris dan Leclerc soft ke medium, sedangkan Verstappen medium ke soft. 4 ke belakang ini 2 stop. Dan karena saling mencoba undercut satu sama lain, jadi akhirnya saling netralisir, dan itu yang bikin kenapa gapnya ke depan jadi agak jauh. Oli Berman oportunis, dan untuk pembalap tim papan tengah bawah itu akan sulit mendapatkan momen highlight masuk. Ya. Yang menunjukkan ini aku gitu. Ya. Karena tarungnya dengan sesamanya kayak senior. Gitu. Nah, kemarin ketika yang Lewis, Leclerc, Verstappen itu saling apa ya? Saling gigit-gigitan, saling senggol, saling meminggirkan. Yang meloncat Oli Berman, dia yang oportunis ngambil, dan dia selama sekian detik menunjukkan kepada dunia dia bertahan menjaga posisi dari Verstappen. Itu lebih mahal daripada hasilnya. Jadi yang lain kemarin saling ngeblok, dia non-blok. Dia non-blok, maju ke depan. Ya, non-blok ya. Dia non-blok. Dan dia bisa menahan Verstappen sekian detik, dia menahan Verstappen tuh Oli Berman. Ini top ini. Ini kan chaos ya. Startnya kemarin chaos. Orang orang harus berpikir sekian detik untuk ngambil keputusan yang tepat. Anak ini berarti. Sekian ya, dia yang dapat. Ya, terus kemudian Piastri dia stuck di peringkat 5, dari peringkat 7 ke peringkat 5. Ini posisi maksimal yang diharapkan Norris ya. Karena kalau Piastri finish nomor 4, dia mimpin 1 poin. Karena Piastri nomor 5, Norris mimpin 1 poin. Jadi ini garis khatulistiwanya. Ini namanya apa? Kalau pendulumnya ini tengahnya. Iya, ini udah mulai gini sekarang. Iya. Udah mulai geser ke satu sisi. Kemudian Kimi Antonelli dan Russell ada, menurut saya ngapain ada tim orderan kemarin? Karena Russell kan masih punya kans juara dunia walaupun kecil. Jadi harusnya kan prioritaskan Russell ya kemarin. Tapi ya udahlah, itu Mercedes toh juga nggak relevan ke big story playoff kita. Lewis Hamilton paling apes, kena penalti. Nah, ini mungkin masih banyak yang salah persepsi juga. Penaltinya itu bukan karena menyebabkan kecelakaan. Penaltinya dia itu justru karena setelah dia melebar. Jadi prosedural. Jadi dia tidak dipenalti karena melakukan blok atau memaksa pembalap lain keluar, tapi dia kena penalti karena setelah itu. Dan itu dalam satu sisi ya salah Ferrari juga, kenapa tidak mengingatkan kayak gitu. Kan kalau dia keluar lintasan dia harus kembali. Kalau dia nyalip saat keluar lintasan dia harus menyerahkan kembali posisi. Tapi yang dilakukan adalah dia motong lintasan dan dia jauh, harusnya dia harus mengurangi kembali ke formasi kayak gitu. Nah, itu yang tidak dia lakukan. Jadi itu gaining advantage itu. Jadi dia harusnya kembali mundur, ngerem sedikit, baru lurus, itu nggak akan di penalti. Tapi dia terus di depan kan itu. Nah, itu harusnya Ferrari ngasih tahu, Lewis tahan dulu sebentar, kamu motong tikungan kayak gitu. Intinya kalau di sini berarti belum ada keputusan dari wasit, tetapi tim yang mengingatkan hati-hati, ini potensi hukuman ini. Potensi hukuman. Jadi akhirnya sayang 10 detik dan 10 sebelum pit stop. Lebih baik dikurangi 10 detik daripada berhenti saat pit stop 10 detik. Karena kalau dikurangi 10 detik semuanya bergerak posisinya, jadi hilangnya 10 detik. Tapi kalau 10 detik sebelum pit stop, kamu hilang 10 detik diam, saat yang lain bergerak 10 detik. Jadi itu lebih merugikan. Jadi lebih baik di penalti di akhir daripada di awal. Nah, kemudian Esteban Ocon, Haas ini hebat ini, 2 di top 10. Dan Bortolito nyalip hajar luar biasa, bisa nomor 10. Sayang Hülkenberg masalah mobilnya. Nah, ini yang kita bahas tadi Mas Yo, ini
Norris 357 poin, Piastri 356 poin, Verstappen 321. Nah, ini yang lain nggak usah saya baca ya, saya zoom aja ini. Saya zoom aja ini. Jadi teman-teman, waktu Zandvoort, waktu di Belanda kalau nggak salah, Verstappen itu ketinggalan 105 poin dari Piastri. Rasanya udah tertutup rapat gitu ya. Udah nggak mungkin juara dunia. Iya. Tapi begitu balapan terakhir sebelum Meksiko ini, ketika di Amerika, dia memperkecil ketinggalan itu menjadi 40 poin. Dia masih nomor 3, tapi hanya 40 poin di belakang Piastri, 26 poin di belakang Norris. Oh, open battle lagi nih kan. Sudah mulai wah rame. Momentumnya di Verstappen. Tapi begitu Meksiko, ini kan tiga elemen ini bergerak semua. Jangan hanya melihat Norris dan Piastri atau Piastri dan Verstappen. Lihat juga Norris dan Verstappen, Piastri dan Verstappen kayak gitu. Jadi Verstappen ke Norris bagaimana, ke Piastri bagaimana. Betul. Sebaliknya begitu. Ya, kita harus bisa lihat bolak-balik gitu. Iya, bolak-balik. Iya. Nah, memang Norris kan sebelum balapan ini ketinggalan 14 poin. Sekarang dia mimpin 1 poin. Tapi jarak Verstappen ke puncak, jadi bukan jarak Verstappen ke Piastri atau jarak Verstappen ke Norris. Jarak Verstappen ke puncak waktu di Zandvoort itu 105 poin. Setelah Austin 40 poin. Sekarang 36 poin. Jadi Verstappen masih overall sejak summer break dia masih ngejar klasemen dia masih paling banyak gitu. Paling banyak mengumpulkan poin dibandingin dua di atasnya ini. Jadi grogoti ya namanya, grogoti ya. Dan yang dua di atas ini saling makan. Jadi malah stabil ya. Iya, kan? Saling makan, saling cancel. Iya, maksudnya nggak ada yang jauh. Nggak ada yang menjauh. Saling cancel. Sedangkan Verstappen kan dia mikir diri sendiri, dia ngejar terus. Jadi ini 3 persaingan ini. Jadi jangan lihat Norris Piastri, karena juara dunianya masih bisa Verstappen. Bahwa Norris kemarin tadi pagi menang dan mimpin klasemen, saya sebagai penggemar Norris seneng pasti. Teman-teman saya yang penggemar Norris seneng, teman-teman saya yang penggemar Piastri marah. Tapi kita semua jangan lupa, yang bahaya itu yang nomor 3 gitu. Dan dia timnya full support ke dia. Jadi penggemar Norris jangan bahagia, penggemar Piastri jangan terlalu keburu terlalu marah dulu. Kenapa? Sainganmu bukan Norris, sainganmu tuh Verstappen. Jadi kita harus lihat yang nomor 3 ini masih bahaya karena dia terus mendekat walaupun di atasnya berbalik ganti posisi. Dianya masih mendekat gitu. Selisihnya hanya 36 poin antara Verstappen dan Norris. Kalau nanti misalnya di Las Vegas 2 pembalap ini nggak finish, lalu Verstappen ini dapat full point 25, hanya 11. Kalau Norris bisa membalik 14 poin dalam satu lomba, ya kalau 11 poin. Gila ya. Nah, belum nanti masih ada sprint race segala macam gitu. Dan yang bahaya nanti kalau 2 McLaren ini finishnya berdekatan terus gitu. Dia bisa saling gigit terus gitu. Ini ya benar juga ya. Saya pikir memang semalam berpikir, waduh, ada apa dengan Max ya? Kalau dari tempatnya balapan kan ini udah mendukung Meksiko. Wah, ini apa hubungannya gitu Meksiko dengan Max? Ternyata ya sudahlah. Gara-gara ada pembalap yang asal nanti akan bahas kan kita sekarang bingung semua kenapa kok dia kayak dirugikan gitu. Nah, nanti ini jadi ini cara melihat klasemen seperti itu, kemudian klasemen konstruktor ya pasti McLaren sudah. Jadi secara uang dia sudah selesai. Jadi kalau secara bisnis dia sudah selesai. Siapapun juara dunianya dia tetap dapat uang paling banyak. Itu sudah kasirnya udah nanti sudah tutup buku. Piastri dapat siapa sudah tutup buku. Udah bagi-bagi gitu ya. Wah, enak sekali itu. Sudah tutup buku ini. Wah, lebaran ceria ini. Jadi sudah pasti lebaran ceria. Pasti. Bahwa 2 karyawannya berantem itu urusan lain lagi kayak gitu. Nah, yang seru lagi lihat Mas Jo. Ferrari dan Mercedes hanya 1 poin. Gila ini. Itu 2 lawan 1 padahal ya. Ini 2 lawan 2. Dua. Ini Mas, yang nomor 4 Red Bull sendiri. Ini juga hanya 10 poin dari Ferrari. Sendirian ya. Single fighter ya. Jadi Max ini sekarang dalam konteks kejuaraan konstruktor untuk berebut runner up karena bagaimanapun uangnya lebih banyak, semakin tinggi posisinya uangnya semakin banyak. Jadi untuk kebutuhan bisnis Max ini 1 lawan 4 Mas Jo. Nah ini kalau misalnya Red Bull bisa naik menggantikan Ferrari, duitnya lebih gede. Berarti kan udah Max ini duitnya bonusnya kamu yang dapat gede, Yuki kasih sedikit gitu ya. Udah saya ikhlasnya gitu. Saya ikhlasnya.
Dia kerja sendiri. Jadi ini dalam konteks ini Max bukan 1 lawan 1 atau 1 lawan 2, enggak. Max lawan 5, 2 Mercedes dan 2 Ferrari. 4. Iya, hebat orang satu ini. Musuh 5, 1 Yuki. Satu Yuki ya. Musuh dalam selimut. Anu bukan musuh, tambah satu dia melawan 4 orang sambil bawa beban. Oh iya betul. sambil gendong. Sambil gendong. Wah, ini ngefurnya luar biasa. Jadi apapun luar biasa Max Verstappen. Siapapun juara dunia tahun ini ya, Kak, Anda itu bukan Verstappen. Pembalap terbaik tahun ini adalah Verstappen. Dan kalau ditanya siapa pembalap terbaik kedua, itu belum tentu Norris, belum tentu Piastri. Bisa jadi Russell. Sudah menang 2 lomba loh. Iya betul ya. Jadi ini kalau kita melihat menilai secara performa dengan klasemen bisa dibedakan ya. Nah ini kalau di bawahnya ini juga seru sekarang, Williams yang sendirian ya di nomor 5, Racing Bull dengan Aston Martin hanya 3 poin. Haas sekarang menyodok lagi, hanya 10 poin antara Racing Bull dengan Haas. Nah ini mungkin buat tim-tim papan atas selisih yang di bawah ini nggak ngaruh, tapi buat Haas kalau dia bisa naik ke peringkat 6, uangnya, bonusnya ya, uangnya, dan dia akan punya modal untuk lebih pengembangan tahun depan ya saya. Jadi kalau kemarin Haas itu merayakannya seperti ini, wajar ini ya. Puluhan juta dolar ini nanti. Dan ini prestasi terbaik ratusan miliar rupiah teman-teman. Ini tuh yang dikejar ratusan miliar rupiah. Ini termasuk prestasi bisnis terbaiknya ini Pak. Iya, buat Berman ya terbaik ini. Tapi kalau untuk Haas enggak ya? Saya lupa kayaknya. Lupa ya, pernah podium ya? mungkin ya. Tapi buat Berman ini terbaik, dan ya tentunya buat Komatsu ini kayak ini peak performance kami di F1 buat dia sebagai pemimpin. Setelah beberapa balapan juga tidak seperti awal-awal. Iya kan? Iya. Tolong koreksi kalau ada teman-teman yang lebih ingat Haas seperti apa gitu. Tapi ini kalau buat mereka kenapa layak berpesta? Ratusan miliar rupiah. Bukan uang receh ini kan. Oh iya cuman 10 juta dolar per posisi konstruktor. Iya, tapi 10 juta dolar itu 150 miliar. Kalau 3 posisi 30 juta dolar. 450 miliar Mas Yo. Sebenarnya saya ini Haas atau Aprilia sih? Mirip ya. Jadi kalau kembali konstruktor ya ini, dan ini Sauber juga hanya 2 poin dari Haas. Jadi masih ini antara peringkat 6 sampai 9 dinamis banget ini. Ya tinggal Alpine aja yang pupuk bawang ya. Gitu. Jadi sudah pupuk bawang berantem sendiri gimana gitu. Jadi ini kita lihat klasemen masih hidup lah, masih hidup. Nah, kita bahas Mas Yo ya. Start. Kada ini lihat gila 4 mobil ya. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan ya, ada sirkuit-sirkuit yang memberi kesempatan kepada pembalap-pembalap itu untuk 3 lebar, 4 lebar, dan kalau keluar itu dia nggak takut keluar lintasan. Kenapa? Karena run off areanya aspal atau rumputnya mulus, gravelnya tidak tinggi. Jadi intinya kalau dia keluar lintasan itu risikonya kecil gitu. Jadi dihitung juga itu ya. Ya, jadi itu akan membuat pembalap jadi lebih nekat. Lebih berani gitu. Toh kalau aku melanggar aku bisa kembali ke posisi kayak gitu. Tapi itu memberi aku kesempatan atau opportunity untuk nyikat kayak gitu. Jadi kayak Austin ya. Saking gedenya. Austin salah satu, tapi potong-potongan itu. Tapi yang ekstrim kan satu Meksiko, Austria Mas Yo. Austria ya. Ya, Austria itu kan selalu terjadi betul. melewati garis segala macam lah gitu. Jadi yang ngasih kesempatan. Nah, Meksiko ini salah satunya yang seperti itu juga. Dan ini yang kita lihat start kemarin 4 wide Mas Yo. Ini Lando, kemudian Lewis, Leclerc, Verstappen dihitungnya masih di lintasan karena bannya masih di hitam ini. Jadi belum keluar. Jadi ini masih legal, masih oke kayak gitu. Jadi bayangin 4 wide. Dan buat teman-teman yang saya harus jelasin soal Mexico City lagi gitu. Sirkuit ini ada di ketinggian 2.200 meter, 2240 kalau nggak salah. 2.240 meter di atas permukaan laut. Teman-teman yang di Jawa Timur itu setara dengan Ranupane. Ranupane itu Bromo dari sisi Malang ya. Dari sisi Malang yang di atas. Lumajang ya. Lumajang ya. Malang Lumajang ya. Jadi ketinggian 2.200. Di ketinggian 2.200 oksigen itu 25% lebih tipis. Jadi kalau kita tidur di ketinggian itu napas kita lebih pendek. Dan itu sangat berpengaruh kepada behavior mobil.
Karena mobil F1 sangat bergantung kepada aerodinamika. Iya. Bukan hanya aerodinamika, mesin pun sesak napas. Makanya walaupun sirkuit ini high speed, top speednya bisa 350 lebih, tapi sayapnya high downforce semua. Karena angin yang ditabrak atau udara yang ditabrak iya. itu less dense, lebih tipis 25%. Iya. Jadi kayak kita kalau jalan tuh kayak nggak ada yang nahan ya kayak gitu. Oh iya, ngawang. Gitu. Iya, Jadi kan? kita lebih enteng maju ke depan. Maju, kayak gitu. iya. Jadi akhirnya untuk menghasilkan tekanan yang sama, sayapnya jadi harus lebih downforce. Dan kenapa tim-tim ini mobil-mobilnya lubang pendinginnya lebih gede-gede? Iya. Walaupun ini di ketinggian. Kenapa? Karena mesinnya sesak napas. Sama kayak manusia. Manusia kalau dikasih udara Iya. tipis kan Sesak napas, ya. Jadi mesinnya juga butuh seperti itu. Iya. Tentunya itu nanti behaviornya ke yang lain-lain juga sama, termasuk behavior temperatur. Apalagi ini ketinggian dan panas. Iya. Jadi- Ketinggian tapi panas. Ya kan mataharinya lebih dekat tanda kutip kayak gitu. Iya. Jadi itu berpengaruh ke grip dan lain-lainnya juga jadi serupa Iya. kayak gitu. Nah ini yang bikin sirkuit ini unik gitu. Nah itu tentunya ada mobil yang tiba-tiba oke di sini, tidak oke di sini, adaptasinya kurang, dan itu mempengaruhi mungkin gaya membalap dan lain-lain. Jadi ini balapan ini tidak bisa dihitung normal seperti sirkuit lain. Jadi kalau ada apa-apa kok tiba-tiba mobilnya saya jago di tempat lain, di sini nggak jago, itu mungkin bisa dimaklumi juga. Bukan sekedar faktor mobilnya, tapi juga fisik pembalapnya juga. Kenapa pelari Kenya itu larinya kencang-kencang? Karena dia lahir di ketinggian 2000-3000. Oh. Ya, jadi dia lahir dengan paru-paru yang Sudah terlatih. Termasuk ini ya Columbia segala itu ya. Betul. Itu kan pesepeda Ya, dari karena dia dari ketinggian semua, Iya. manusia ketinggian gitu. Kenapa Iya. di Amerika atlet endurance itu latihannya di Colorado karena itu di ketinggian kayak gitu. dan orang sana itu biasanya nggak punya teman ya karena dianggap sombong, ketinggian lo, ketinggian lo gitu. Iya. Itu lihat kita Ferrari aja kita lihat tuh. Sampai logonya kudanya sampai berdiri nyari oksigen tuh kan. Ya, ya. Jadi kalau misalnya ada anomali ya itu harus diingat, itu bisa jadi faktor juga gitu. Ya. Jadi mungkin mobil yang behaviornya kayak gini di sini behaviornya mungkin tidak sesuai dengan dia. Jadi harus bisa dimaklumi kadang-kadang karena karakter di ketinggian aerodinamika ini sifatnya jadi kayak berubah kayak gitu. Itu bisa jadi. Nah, buat McLaren mungkin sirkuit ini juga cocok karena sektor 2 itu kan high speed cornernya banyak dan itu medium speed high speed cornernya dapat, dan itu kekuatannya McLaren gitu. Dan di ketinggian mungkin karena dia kelemahannya McLaren ini kan top speed Mas Yo. Iya. Jadi ketika di ketinggian kan dia tertolong karena downforce dia mungkin lebih baik daripada yang lain, sehingga tidak terpengaruh kebutuhan lurusnya gitu. Beda dengan di permukaan laut, dia draggy gandol sayapnya itu. Ini di sini sayapnya lebih efektif kayak gitu. Mobil McLaren ini kan sulit untuk battle ya, untuk tarung ya, karena DRS-nya tidak sehebat yang lain. Top speed fundamental top speed mobilnya tidak sebaik yang lain. Ya. Jadi di ketinggian mungkin dia lebih diuntungkan kayak lebih gitu. Efektif, ya. Tahun ini ya, tahun lalu kan enggak gitu. Tapi tahun ini mungkin seperti itu. Nah, startnya kenapa ini juga bisa terjadi? Start pole position di Meksiko ini paling nggak enak Mas Yo. Karena jarak dari start ke tikungan pertama itu 850 meter. Hampir 1 kilo. Lumayan, tapi nanggung juga ya. Ya drag race Mas Yo. Drag race ya, iya. Kalau yang lain kan 200 meter sudah belok, 300 meter sudah belok. Oh, kalau Cina itu karena trek lurusnya ya, berapa kilo itu kan sampai. Ya, tapi itu kan di belakang. Iya, di belakang ya, betul. Ini kan start drag race kan ya. Drag race betul. Makanya biasanya yang pole position itu paling nggak enak. Kenapa? Yang belakang bisa dapat anginnya gitu. Coba 3 tahun terakhir sebelum ini yang pole position selalu disalip di tikungan pertama karena itu. Nah mungkin Norris kemarin, dan saya paling takut ya penggemar Norris tahu ini, Norris startnya biasanya jelek. Gitu. Nah buat saya syukur alhamdulillah startnya bagus. Dan karena dia startnya bagus, yang belakang ini berantem sendiri gitu. Sehingga dia buka jalan buat dia. Ya. Jadi akhirnya Norris sejak lap pertama tidak terganggu. Kenapa? Yang belakangnya tarung sendiri ini gitu. Sama kayak di MotoGP kemarin kan, begitu Alex Marquez nyalip, Pecco tarung sama Acosta, ya sudah, Alex nggak diganggu. Karena kalau dia tarung itu waktunya lebih pelan. Dan itu kayak ban juga pengaruh ya, Semua ban lebih panas segala macam. Jadi Lando clean air, udah manajemen aja sudah kayak gitu. Dari foto ini ini kan
kalau kita lihat jujur ya ini agak nekat juga ya, karena Max ini kan mengambil itu kan Ya. kayak semacam pinggiran itu kan belum tentu rata. Ya. Ini awalnya gini, so. Siapa yang di depan dia narik yang belakangnya. Siapa Ya. yang di nomor 2 narik yang nomor 3. Tiga, ya. Siapa yang nomor 3 narik yang nomor 4. Anginnya yang nomor 4 ini kan paling sedikit. Ya. Jadi wajar kalau Max dia dapat momentum Mengambil. semua. Iya. Jadi dan dia ngelihat peluang ya, namanya pembalap, kalau ada gap ambil kayak gitu dengan segala risikonya. Tapi yang kita lihat kalau lihat videonya kan Leclerc yang mulai geser dulu. Ya. Geser keluar, itu maksa Hamilton harus Geser juga, reaksi, iya. dan itu maksa Max harus keluar lagi. Jadi kalau ditanya ini siapa yang salah, ya mungkin nggak ada karena racing ya. Iya. Semua cari posisi. Tapi mungkin yang katalis dari kejadian ini bukan Hamilton atau Max, sebenarnya Leclerc, karena dia yang gerak duluan. Coba lihat videonya, Leclerc yang gerak duluan itu, dan Iya. itu bikin efek domino ke yang lain. Yang lain. Nah itu akhirnya makanya yang keluar lintasan kan akhirnya Max sama Leclerc kayak gitu. Iya. Ini kan menguntungkan untuk Norris dengan posisi Oh, ini. sangat menguntungkan ya. Tapi juga menguntungkan untuk Piastri dong. Karena empatnya sudah bukan lagi dilawan dia belakang-belakangnya, tapi sejajar gitu Iya, kan. tapi Piastri masalahnya juga kehilangan posisi, Mas Yo. Dia start nomor 7, habis itu ke nomor 9. 9 betul. Jadi dia yang startnya kemarin juga ya namanya di tengah-tengah ya, mungkin dia nggak pengalaman di tengah gitu. Iya. Karena tahun ini di depan terus kayak gitu. Kecuali dikasih Alonso ya tengah-tengah gitu ya, masih lumayan ya. Mentalitas di tengah itu kan Iya. lebih Iya kan, iya. Apalagi dia juga lagi terancam posisinya. dan dia juga. harus aman kan? Harus aman, betul. Nggak boleh ngambil risiko kan? Betul, betul. Jadi risk takingnya nggak sama gitu. Jadi Norris selesai, Piastri yang harus berjuang gitu. Nah ini yang bikin ya Norris memang ya tinggal loss aja udah tire management nggak perlu maksa, clean air, mesin mungkin nggak perlu dimaksimalkan. Yang jelas kamu jangan bikin kesalahan gitu aja udah selesai. Dia praktis kemarin selama 71 lap itu dia praktis hampir nggak ke syuting kan. Mau finish aja nggak ke syuting karena ada taruhnya Max sama Leclerc. Leclerc ya. Jadi kalau sponsor itu dinilai berdasarkan berapa kali logomu kelihatan, McLaren rugi kemarin. Loh, tapi saya pun juga pikir deg-degan loh saya. Yang di depan terlalu jauh itu juga bahaya loh. Kadang maleng loh, ingat nggak? Ya, itu dia. Kadang-kadang Ngantuk kan ya? Itu kan. Kadang-kadang dicek lagi pakai radio, Ya. kasih musik. Michael kasih apa. Schumacher dulu yang terkenal gitu. Michael Schumacher itu dulu terkenal kalau mimpin kadang-kadang bikin Nah, kesalahan. iya, makanya kan harus dicek. Kamu masih nyala gak? Bangun doi, bangun. Harus diingetin diajak ngomong. Iya kan, betul. supaya nggak ngantuk karena dia nggak ada saingannya sama sekali. Nah, beda dengan si siapa? Maaf ya, ini podiumnya bagus banget ya. Ya ini gaya ini buat F1 mungkin baru, tapi buat di IndyCar ini sudah lama. IndyCar dan NASCAR udah biasa kayak gini, mobilnya dinaikkan pakai hidrolik. Nah, ini kita lihat Piastri misalnya. Nah, Piastri kemarin ya ya ini kita bahas Piastri ya, kalau kita mau ngomong soal ada yang nyebut British bias, ada yang bilang anak tiri, segala macam. Kenapa kok Piastri bisa ketinggalan jauh? Itu kalau bahasa yang lagi tren saya lihat di medsos itu kan sabotase. Iya kan, kata-kata itu lagi Ya. di Ya, kita ini semua punya short memory ya teman-teman. Kalau balapannya seperti ini kita ngomongnya kayak gini. Nanti balapan depan berubah, kita ngelihatnya berubah lagi. Tapi kita harus bisa lebih helikopter view ya. Mobil yang sama, dua pembalap di tim manapun, di tiap sirkuit akan ada yang pembalap ini lebih cocok di sini, gayanya ini lebih anu di sini. Gaya balap, ya. Ini kalau kita lihat secara umum ya, belum spesifik dulu. Sejak awal musim kan kelihatan kalau sejak praktis pertama siapa lebih cepat, most likely kemungkinan besar dia akan di depan terus Iya. kayak gitu. Temennya antara bisa ngejar atau tetap ketinggalan. Iya. Piastri sejak free practice sudah ketinggalan kayak gitu. Jadi ya wajar, ini miliknya Norris kayak gitu. Iya. Apalagi nanti dua lomba terakhir, nanti lihat dua lomba terakhir yang di Qatar dan Abu Dhabi itu Norris banget. Sirkuit-sirkuit seperti itu Norris sangat nyaman gitu. Iya. Jadi nanti Norris harus bisa bertahan supaya di dua, sebagai pemain Norris ya, beda topi lagi nih. Sebagai pemain Norris harus bisa bertahan supaya di dua lomba terakhir itu dia bisa Maksimal. menunjukkan power Iya, kayak gitu. iya. Max harus bisa di Sao Paulo sama di Las Vegas Iya. kayak gitu. Nah, Piastri harus ya sekarang dia sudah posisi underdog lagi. Iya. Dia posisi pengejar lagi kayak Iya. gitu. Nah, jadi dari sisi sirkuit mungkin Norris lebih unggul di sini kayak gitu. Tapi dari sisi mobil, apakah ini sabotase? Ya tentu kita tidak bisa tahu ya. Kok tiba-tiba karena dibilang ada masalah, sebenarnya ya nggak juga gitu. Penjelasannya Andrea Stella itu juga saya juga nggak kenyang dengan penjelasannya Andrea Stella. Andrea Stella bilang ya ini di sini kebetulan di sini Piastri ini di setiap tikungan ketinggalan kecil-kecil katanya Iya. kayak gitu. Jadi kalau dibilang apakah itu mesin dikucilin,
Ya nggak juga. Apakah itu setelan aerodinamika? Ya kan dua mobil ini nggak mungkin sama persis kan Mas. Mungkin Piastri lebih senang sayap depannya 1 derajat lebih tinggi. Iya. Sayap belakangnya mungkin 1 mili lebih rendah. Iya. Itu kan kita nggak tahu yang kita nggak bisa ngelihat kayak gitu. Tapi Andrea Stella penjelasannya adalah Piastri ini di tiap tikungan hilang ketika dijumlahkan jadinya agak banyak. Dan Piastri sendiri yang saya salut adalah Piastrinya juga nggak emosional saat ditanya habis lomba. Yang tadi saya baca dia bilang ya saya harus menyesuaikan lagi gaya membalap saya gitu kan. Jangan-jangan ini berarti developmentnya mobil McLaren ini lebih cocok ke Norris. Apakah itu disengaja? Ini bisa lihat tengah-tengah Mas. Awal musim kalau teman-teman lihat podcast kami atau baca komen-komen di awal musim atau berita-berita di awal musim, Norris itu ngeluh terus sama mobil McLaren ini bahwa ketika dipaksa ke limitnya nggak bisa ditebak katanya. Jadi di lap ini lengket, di lap berikutnya melebar, padahal sama kayak gitu. Jadi bagian depannya dia tidak bisa percaya kayak gitu. Nah, McLaren sebagai tim, kalau pembalapnya punya keluhan, kan yang dicari solusinya itu Mas Yo. Betul. Apakah itu lewat komponen baru, apakah itu lewat filosofi setelan baru, apakah itu lewat cara lain, ya itu yang dicari gitu. Tuntutannya Norris kan tetap harus penuhi. Nah, Piastri kan tidak punya masalah di awal musim dengan setelan itu. Nah, tapi belakangan Piastri kok lebih kesulitan kayak gitu. Malah Piastri sampai keluar omongan, saya harus beradaptasi dengan saya harus mengubah gaya membalap saya, which is itu sama persis dengan omongan Norris di awal musim. Saya harus menyesuaikan dengan gaya membalap saya dengan mobil ini ya. Sekarang berbalik, Piastri yang saya harus menyesuaikan gaya membalap saya dengan mobil ini. Apakah itu sabotase? Iya, tanda petik juga ya. Iya kan? Ya, kan mobilnya sudah nggak diupdate sejak. Intinya gini, ketika saya mengeluh dipenuhi oleh tim, ternyata saya melonjak. Iya. Yang sini belum mengeluh karena belum merasa nggak ada masalah ya, dan belum belum menemukan masalah untuk dia kayak gitu. Iya, tapi yang nggak ada masalah sudah melejit karena udah selesai. Terima kasih ya, masalahku udah selesai kayak gitu ya. Ganti yang merasa loh, kok kamu dapat upgrade kan kamu bagus tuh. Kan kamu nggak pernah belum tentu upgrade loh ya. Ini mungkin hanya setelan menemukan cara aja kayak gitu. Iya, intinya kan masing-masing punya tim sendiri ya. Sementara yang ini belum mengeluh, sekarang udah lari. Sekarang dia ngeluh ya, pasti lagi cari solusinya kan. Nah, bahayanya ketika kita memimpin dan tidak punya masalah adalah kita tidak tahu masalah kita apa, itu Mas. Oh iya, masuk akal. Zona nyaman. Jadi yang kita waspadai orang yang di depan dan yang di belakang lebih berbahaya orang yang mengejar. Iya, karena dia akan mencari cara untuk bisa lebih baik ya. Sedangkan yang di depan adalah aku di sini aja masih mimpin kok. Iya. Nah, jadi apakah itu ada sabotase, kita juga nggak bisa buktiin. Kita juga nggak tahu emosionalnya McLaren ini seperti apa. Ya kalau saya membayangkan ya mungkin ke Norris karena dia ikut bersama membesarkan mendevelop tim ini dari tahun 2019 yang masih katanya remnya apa masih berjuang kecil masih berjuang gitu. Sedangkan Piastri masih tiga musim, dan itu juga disampaikan oleh Stella juga ngingetin bahkan Weber pun sempat nyinggung sedikit agak-agak ke situ bahwa ingat bahwa Piastri ini baru musim ketiganya di F1. Jadi dia masih harus belajar juga gitu kan. Dia mungkin masih belum punya aura atau karisma untuk ngasih tahu timnya bahwa aku maunya ke sini kayak gitu. Masih belum punya bargaining gitu. Jadi ketika dia masih belum bisa galak gitu. Aku maunya ke sini. Ini mobil ini Norris ngomong kayak gini. Ya, tapi enggak, aku tetap pengen kayak gini. Belum ada gitunya mungkin. Nah, itu dinamika perusahaan kan. Semua perusahaan kan kayak gitu. Jadi ada pegawai baru, pegawai lama, siapa yang berani mengutarakan, siapa yang berani menekan manajemen itu. Mungkin bisa jadi ya itu ya. Apakah itu sabotase? Itu di mana-mana terjadi kok. Kalau Anda nggak bisa menerima logika itu, berarti Anda belum pernah bekerja. Nah gitu Mas. Ya kan? Dunia ini kan nggak ada yang hitam putih gitu. Itu Mas. Ini pasti ada hal-hal kecil-kecil yang seperti, makanya saya juga membayangkan McLaren kan sejauh so far kan Norris misalnya dia bilang apakah kamu Monza diingatkan lagi soal Monza, ada wartawan Meksiko yang nanya waktu di Monza kamu dikasih kayak gitu. Norris ngingetin, kamu ingat nggak di Hungaria aku juga harus ngalah ke Piastri.
sama kayak gitu. Jadi ya itu memori kita pendek. Kita ingatnya yang sekarang, lupa dulu seperti apa. Jadi wartawan ya, kalau saya jadi wartawannya malu Mas Jawa, karena itu kan kayak wartawan gosip kan kayak gitu kan ya. Dia nyari provokasi, kemudian dibalasnya kayak gitu kan ya. Jadi wartawan Meksiko ini bilang orang tidak suka kamu ngambil 3 poin dari Piastri waktu di Monza gitu. Loh, kamu ingat nggak? Aku ngasih berapa dia poin di Hungaria tahun lalu. Jadi wartawan juga harus by data ya. Ya, jangan hanya sekedar ya. Mungkin wartawannya itu wartawan sosmed mungkin yang yang model-model otak jempol lah gitu. Jadi ya ini sudut pandang. Jadi ya ini saya akan menari-nari di antara kepala saya sebagai fans Norris dan kepala saya senor netral mungkin ya. Kalau Anda tidak bisa memahami itu ya mungkin Anda perlu upgrade kemampuan intelektual mungkin kayak gitu. Mohon maaf ini. Cuman ini saya mencoba. Tapi buat McLaren kan nggak ngaruh. Siapa juara dunianya kan nggak ngaruh buat dia kayak gitu. Karena kalau sudah kedapat ya. Sudah kedapat. Dan yang paling bahaya tetap Verstappen. Itu bukan. Saya tetap khawatir juara dunia nanti orang satu ini gitu aja. Gitu. Ini masih ada 4 lomba. Ini ingat 2007 teman-teman, sampai lomba terakhir Hamilton dan Alonso saling makan. Yang juara dunia Kimi Raikkonen. Jadi Anda mau ngomel soal Norris, saya mau ngomel soal Piastri atau apa, juara dunianya dia, sama aja, kita nggak enak kan. Jadi buat apa kayak gitu. Jadi ya, tetap kita harus bersyukur sebagai penggemar F1 bahwa dengan season yang 24 lomba kita punya playoff sekarang. Iya. Jadi judulnya podcast ini apa? Let's go playoff F1 2024. Ini berbeda dengan MotoGP ya. Kalau 24, walaupun sudah selesai, bisa Marquez yang terus menang terus. Buat apa bosan kan? Juara dunia menang terus. Marquez sudah bilang aku nggak usah ikut sampai akhir musim kok sudah. Nah, ini luar biasa teman-teman. Ini F1 apapun F1 ini luar biasa. Nah, sekarang mumpung fotonya Verstappen Mas Tio. Kita sekarang ngomongin soal ending lomba. Ya, mohon maaf ini kita agak skip Ferrari dikit walaupun dia podium tapi apa ceritanya nggak ada Ferrari ini Ferrari jadi nanggung lagi. Nggak apa-apa, udah diwakili ya. Udah diwakili Pak. Terima kasih sudah dikirimi. Iya. Mas siapa yang ngirim Mas? Meisar Kurnia. Ini koleksinya gila-gila memang. Dia ke studio kita, foto di sini sambil naruh merchandise untuk Mas Dewo ini. Jadi dikirim waktu kita di Sepang ya. Iya, katanya Sodako Ferrari. Oh iya, terima kasih. Kita di Sepang. Teman-teman kalau penasaran dengan studio kita, kalau pas di Surabaya bisa mampir ke Surabaya Town Square. Ini di lobi depan. Jadi kalau teman-teman minta security aja kemarin minta tolong ditemani security untuk foto di sini bisa kayak gitu karena ini jalan masuknya ya. Jadi lalu monggo silakan datang ini teman-teman kalau mau lihat dan pengen pura-pura podcast di sini juga nggak apa-apa kayak gitu. Silakan. Ya. Terus oke, bicara soal Max. Ya. Ya ini saya tetap takut ini juara dunia. Terus kemudian anti klimaks. Max kan punya opportunity finish nomor 2 nyalip Leclerc kan. Karena dia dalam posisi attack. Hebat ini Red Bull sudah nemu loh ini ya. Dia dengan ban soft dia bisa awet loh. Itu saya takut loh itu McLaren takut loh itu harus. Dia bahwa Red Bull sudah kayak gitu itu membahayakan. Bukan itu dari awal. Apa yang akan terjadi? Lawannya soft dia pakai medium. Itu sudah tanda tanya kan? Dia sudah beda gitu. Iya. Tim juara dunia Mas. Mentalnya sudah punya kayak gitu. Tapi kemudian tiba-tiba ada virtual safety car langsung. Jadi kalau kita itu sedang selesai kayak gitu maksudnya ya sudah nggak mungkin, sudah sulit habis itu karena begitu virtual safety car-nya dihilangkan atau dihentikan tempat nyalipnya sudah nggak ada. Jadi momentumnya hilang gitu. Jadi kayak seolah-olah virtual safety car itu dikeluarkan untuk mematikan momentum gitu. Kalau tadi ada bahasa sabotase, ini bahasa konspirasi. Karena yang rugi 2 dan 2 yang rugi ini dua-duanya yang ngejar Norris secara poin. Wah. Jadi Max teori konspirasinya makin banyak ini. Gitu. Nah, bayangannya itu adalah 2 lap sebelum finish. Sorry, maaf saya potong. Dijelasin dulu dua orang yang dirugikan itu siapa aja? Max karena kalau dia nyalip Leclerc, poin dia makin dekat lagi. Piastri kalau dia nyalip Berman, dia mimpin klasemen. jadi virtual safety car itu seolah-olah mematikan momentum 2 pesaing Norris gitu. Seolah-olah dibuat supaya Norris mimpin klasemen. Teman-teman, mimpin klasemen 1 poin itu nggak ada gunanya gitu. Mungkin lebih baik ketinggalan 1 poin attack daripada mimpin 1 poin harus defend kan gitu. Ya itu yang mentalitasnya agak beda. Nah,
Masalahnya karena hanya sisa 2 lap, komentator tidak punya waktu untuk mendapat informasi lebih detail. Iya, betul akal. FIA tidak sempat memberikan data lebih detail. Iya. Kenapa sampai harus ada virtual safety car? Tidak sempat Toto Wolff teriak-teriak, "No Mikey, no!" Nah, itu nggak sempat ya. Nah, begini. Jadi nggak. Karena saat larung dan kameranya aja harus bingung ini mau nyuting Norris mau finish atau nyuting tarung yang mana ini kan Fokus kayak gitu. kemana ya? Sutradaranya juga bingung gitu. Nah, yang terjadi waktu itu adalah dan FIA langsung mengeluarkan penjelasan setelah lomba, menjelaskan ada 2 kejadian yang membahayakan waktu itu, bahwa di awal lomba waktu itu sempat ada marshal membersihkan debris tapi saat mobil-mobil masih melintas. Jadi Liam Lawson sempat hampir nabrak. Iya. Ini dibilang karena prosedural, jadi kayak ada bendera yellow. Dan waktu itu sebenarnya dikasih tahu, waktu itu ada yang melintir, Stroll ya, melintir atau apa, saya lupa pastinya siapa, melintir kemudian ada senggolan-senggolan sehingga ada serpihan-serpihan karbon di lintasan. Marshal dikasih tahu siap-siap ngambil. Tapi ternyata mobil itu langsung jalan, jadi marshalnya sudah terlanjur lari, FIA nggak sempat ganti signal gitu. Jadi hal bisa terjadi sepersekian detik dan itu signal itu tidak bisa memenuhi segala kondisi kan karena sirkuit itu panjang luas, banyak tikungan, mobil bergeraknya begitu banyak. Jadi prosedur sudah benar pun masih bisa terjadi masalah gitu. Ya kayak kita lah kan di Indonesia kan sering iya itu miskom akhirnya kan kayak gitu kan ya. Padahal ini bukan miskom, secara prosedur sudah benar, cuman kan memang timingnya tidak memungkinkan. Ya ini yang namanya takdir gitu. Ini bukan kelalaian, ini takdir kayak gitu. Ya untung tidak ada kecelakaan apa-apa dan FIA bilang terima kasih dan salut kepada semua marshal karena marshal itu sifatnya relawan gitu. Jadi ini bukan kesalahan marshal. Jadi FIA mengingatkan pembalap bahwa jangan ngomel-ngomel ke marshal ini. Mereka itu mengambil risiko nyawanya untuk melindungi kalian juga kayak gitu. Nah ini kan karena persepsi pembalap waktu itu ini ngawur kayak gitu. Padahal ini nggak ngawur. Secara prosedural mereka nggak salah kayak gitu. Yang salah adalah timingnya gitu aja. Jadi dikasih tahu siap-siap untuk ngambil, mereka siap, ternyata mobilnya jalan lagi sehingga situasinya green lagi, bahaya. Jadi tapi dia sudah terlanjur lari. Jadi ya gimana itu apa ya? Itu kan nggak ada yang bisa disalahkan akhirnya kan kayak gitu. Karena takdir menyatakan mereka ya harus terjadi kayak gini kayak gitu. Nah, yang terjadi di 2 lap terakhir itu adalah Sainz mobilnya rewel. Saya belum tahu pastinya kenapa, tapi kalau ngelihat asapnya ini mungkin lagi musim dengue fever di sana ya, kayak gitu, demam berdarah. Nah, komentator sempat nyeletuk, dia di tempat yang aman. Ya komentator kan bukan marshal, komentator bukan pengambil keputusan dan bukan pengawas lomba. Dia tidak ngelihat secara pasti seperti apa persepsinya. Nah dari penjelasan FIA dijelaskan bahwa mobilnya Williams ini belum benar-benar di balik pagar. Jadi protapnya adalah mobil itu harus benar-benar di balik pagar. Nggak cukup sekedar di pinggir dan aman. Jadi kalau dia bilang masuk rongga, dia sudah dekat rongga, tapi dia belum masuk semuanya ya. Jadi butuh waktu untuk dorong ini ke dalam, baru itu benar-benar safe kayak gitu. Tapi kan ada yang bilang, loh kan nggak apa-apa, kan toh nggak akan ganggu apa-apa. Teman-teman, F1 ini kan tragedinya banyak. Balap motor, balap mobil, balap itu tragedinya banyak. Ingat kecelakaan Jules Bianchi dulu di Jules. Itu traktor ada di samping pagar. Jauh dari trek. Tetap bisa kena dan meninggal. Jadi ya itu tadi balapan tidak akan MotoGP tidak akan dilanjutkan sebelum helikopternya kembali. Itu protokolnya. Jadi dalam konteks ini marshal dan wasit itu sesuai protokol, mobilnya masih kelihatan bahaya, ya saya harus virtual safety car. Kadang-kadang kalau kita ngomong protokol sudah persetan dengan penonton nanti kecewa atau tidak, ya kan? Itu nomor 1. Iya kan? Dan ternyata ya kadang kita memang harus belajar dari F1 itu karena apa? Kebiasaan kita kan udahlah tinggal 1 lap, gampang aja ya. Ya tapi kita nggak tahu kalau ada celaka gitu kan. Gampang tiba-tiba 3 orang mati, siapa yang salah kayak gitu. Nah ini jadi ya timingnya kebetulan saat Max sedang attack Leclerc, timingnya saat Piastri sedang ngejar Verman gitu. Timing itu kan bisa kapan aja. Timingnya bisa aja ketika pas Norris sebelum melewati garis finish misalnya. Makanya tadi saya tunjukkan foto yang Marshall lari itu karena it's all about timing gitu aja. Nah, Max Verstappen juga nggak emosi. Dia setelah lomba, Verstappen ini orangnya kan sangat pragmatis, sangat logis, sangat
dingin ya untuk menyikapi hal-hal itu. Dia bilang ditanya di media post race-nya Anda bisa lihat itu. Max ditanyain kan itu berdampak kepada kamu. Ya itulah balapan itu. Safety car sometimes it's menguntungkan kamu, sometimes itu merugikan kamu. Ya kan dia nggak mungkin komplain. Ingat Abu Dhabi tahun 2021. Itu lebih menguntungkan ya, makanya betul Sa. Ya sometimes itu baik buat kamu, sometimes itu nggak baik buat kamu. Jadi ya yang begini yang lebih heboh daripada ini. Tadi ini setelah melihat penjelasan itu, setelah saya lihat kan ini foto evidence, ini foto bukti yang ditunjukkan oleh FIA kepada semua orang bahwa kenapa harus ada virtual safety car. Ya benar kalau ngelihat posisi mobilnya kayak gini. Iya kan, maksudnya wasitnya nggak salah dalam konteks ini kayak gitu. Jadi memang apa saya? F1 ini kan apa ya? Balap itu nggak kayak kita trek-trekan di jalan itu. Gini, penggambaran saya gini. F1 itu wasitnya itu robot. Iya. Ya manusia tapi robot punya harus mengikuti detail robot protokol ya. Nggak bisa dinego maksudnya. Nggak bisa disuap gitu kan robot saya gitu bisa kan. Salah. Iya, tapi bisa salah. Bisa salah ya. Nah, tapi dalam konteks kemarin dalam penjelasannya FIA ya wajar gitu. Yang bahkan jauh lebih wajar daripada penjelasannya waktu 2021. Oh gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan ada episode ya. Nanti kalau misalnya Norris ini hanya akan kita lakukan kalau Norris juara dunia. Bukan karena saya suka Norris, tapi karena kita harus melihat bahwa semua juara dunia itu menjalani kontroversi. Piastri jadi juara dunia pun nanti kita akan menjelaskan kontroversinya. Max pertama kali juara dunia dengan kontroversi. Setelah itu dia juara dunia lagi, orang lupa. Michael Schumacher pertama kali jadi juara dunia, nabrak Damon Hill. Itu parah itu. Itu parah itu. Tapi orang lupa karena setelah itu dia juara dunia berkali-kali bersama Ferrari. Benetton lagi. Alain Prost jadi juara dunia ya dengan nabrak Ayrton Senna tahun 89. Ayrton Senna juara dunia tahun 90 dengan nabrak Alain Prost. Jadi memang ada culasnya sedikit ya, ada curangnya ya, nggak tahu ya. Ya pasti ada yang bikin mengganjal kayak gitu. Iya. Cuma nanti 5 tahun lagi kalau Norris pasti dibilang kayak gini, udah Lando pasti di dunia ini kamu nggak akan dicintai oleh semua orang di dunia. Iya. Tapi kalau kamu juara dunia, termasuk ke Piastri juga ini, kalau kamu juara dunia, yang diingat orang 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi lah, kamu adalah juara dunia. Itu aja. Nggak ada yang ingat kamu nomor 2. Mas Jo, siapa juara 2 tahun 95? 95? Nggak hafal saya. Saya juga nggak hafal. Waktu itu juara dunianya Michael Schumacher, Benetton. Iya. Tapi nomor 2-nya Ferrari kayaknya bukan Alesi. Masa Johnny Herbert Benetton waktu itu kan nggak ingat kita. Iya. Apakah masa Williams Damon Hill kan nggak ingat kita. Ini karena kita yang terbatas. Iya, jadi yang penting nanti 5-10 tahun lagi yang diingat yang Oh, saya baru tahu sekarang. Jadi karena otak kita itu yang diingat kan yang pendek-pendek gitu ya. Iya. Makanya dibuatkan sprint race ya itu. Iya. Biar selalu ingat. Kalau balapan terlalu lama ingatnya. Makanya ada yang bilang paling enak tuh jadi ikan mas. Kenapa? Ingatannya hanya 10 detik. Ikan mas itu. Ya, jadi nggak pernah stres hidupnya, Mas. Oh, kamu kemarin melakukan ini loh, aku nggak ingat kok. Gitu. Demensia. Jadi ya itu Mas. Itu mungkin kita agak batasi dulu episode hari ini Mas. Cuman kan minggu depan break, setelah ini Las Vegas, break lagi, habis itu triple header kan langsung. Brazil, Qatar dan Abu Dhabi akan 3 minggu berturut-turut. Jadi itu akan gila ini. Jadi F1 memasuki babak playoff. Wah, seru ya. Menuju juara. Hebat. NASCAR bertahun-tahun bikin sistem playoff nggak pernah memuaskan juga gitu. Ini F1 punya playoff sendiri sekarang. Dan itu alamiah ya. Dan itu alamiah. Gitu. Alamiah ya, jadi menarik. Oke, kita bahas siapa lagi Mosok kita udah jauh-jauh dari Kuala Lumpur, ngomongnya masih saya sebentar. masih harus ke final DBL sore ini. Saya harus pulang pakai jas ke final DBL ini dalam 2 jam lagi jadi. Ini kita sudah ini. Iya, kita sudah dulu lah ya. Alhamdulillah. Saya tuh juga kepikiran ke rumah, aduh tanamanku tak tinggal rumah. Salut tambahan untuk Berman lah, untuk Berman ya. Ini kita dulu pernah bilang kan, kalau misalnya nanti ada Lewis benar-benar nggak cocok di Ferrari sudah punya penggantinya gitu.
Pasti dia ya. Sudah Firman ya. Gila ya. Baik teman-teman, ini episode kita buat apa ya, nanggung biar teman-teman juga penasaran, tapi bukan apa, karena memang waktu kita nggak ada. Tadinya kita sudah maksa ke bandara di Klea 2 waktu tadi. Kita sempat pengen syuting di situ, ya, tapi suaranya terlalu bising. Jadi kita nggak mungkin, akhirnya kita niati nanti landing cepet-cepet ke studio, syuting baru kita pulang. Jadi Mas Dewa ngomong, saya sudah pengen nyirami tanaman saya nih, Mas. Ya benar, saya juga harus ke final DBL. Baik teman-teman, mohon maaf kalau kita belum bisa memuaskan, tetapi saya yakin kepuasan kita bersama akan kita dapat ketika teman-teman berkomentar di situ, seru-seruan di situ. Ini juga salah satu. Tapi ya tolong ya teman-teman, saya sih punya impian podcast kita ini argumennya lebih dewasa lah kayak gitu. Dalam artian lebih ya Mas Dewa juga kita terima kasih, selama ini menurut saya juga sudah overall sangat bagus, luar biasa. Jadi kita pasti nggak sempurna, saya pasti lupa-lupa juga, Mas Dewa, apalagi Mas Dewa udah tua kan kayak gitu, jadi jangan tua gede-gede. Kemarin di sirkuit saya bilang, itu orang tua itu 60 itu Pak, hati-hati Pak, itu masih lari-lari di sirkuit itu. Lupa kalau MotoGP balapannya cuma 20 lap bukan 60 lap. Oh kemarin, sorry satu ya, kemarin jantung saya mau berhenti, kenapa? Gara-gara saya tuh dapat kesempatan masuk di namanya service road untuk moto ya. Ternyata boleh memotret. Saya foto sampai tikungan 1 sampai dengan tikungan berapa sebelum pintu ke Perdana Suite. Banyak tuh. Iya banyak. Ya, seperempat dari sirkuit. Ya. Ada yang masuk, ini kita agresi ini masuk. Lari sampai gak menghormati wong tua, lagi seneng foto-foto ini kini. Mas Dewa, kita semua lagi di garasi nih nunggu perayaan kemenangan gitu. Karena kan kalau F1 kan ada waktu untuk keliling, karena balapannya 2 jam. Lah ini cuma 20 lap itu Mas Dewa, kurang 5 lap. Mas Dewa lari ya. Jadi mohon maaf ini ngerjain orang tua. Oke, jadi kemarin memang satu guyonan sebelum saya tutup, kita karena antangi jadi kita ngomong wes bablas musuh, bablas bener musuh. Oke, kita mohon maaf sekali lagi teman-teman kalau kurang memuaskan. Asa silakan sampaikan sebelum pamit. Kita minggu depan tidak ada balapan F1, tapi kita akan ada episode dari kita di Sepang. Ya moga-moga nanti itu bisa buat yang belum pernah ke Sepang mungkin bisa dapat gambaran perspektif kita puluhan tahun ke sana. Karena itu perayaan 25 tahun kita ke Sepang. Sulit dipercaya kita sudah 25 tahun kali pertama ke sana. Iya. Dan lama sekali ya Mas Dewa. Lama. Iya. Dan ke Sepang ternyata masih bagus banget, tunnelnya bagus banget. Iya, jadi banyak diperbaiki ya saya. Luar biasa. Sirkuit sudah umur 27 tahun. Maintenance kayak gitu ya. Jadi kita akan dapat gambaran seperti itu. Lalu tentunya perspektif kita ikut antangin dan Grace ini bagaimana memposisikan diri sebagai sponsor, sebagai tamu VIP gitu. Dan terima kasih ke teman-teman Sepang juga, karena kita kemarin kayak Marul ID Mas Dewa ya. Jadi kita punya VIP dari Antangin, kita punya VIP dari Sepang, jadi kita VIP-nya VIP kayak gitu. Ini cari mahasiswa ini cari kesusu ngomong. Kita jumpa lagi, terima kasih Mekdi, terima kasih teman-teman. Kita menyiapkan, kita jumpa lagi.